anak muda, sekedar kumpul-kumpul, gelar tikar, menikmati suasana, itu mungkin yang bikin kangen ya nanti, bikin kangen aja gitu yang kayak gitu. Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya, meskipun di tengah pandemi COVID, tapi semoga semua aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, kali ini Kasavela Talks bakal ngobrol sama salah satu pecinta sejarah juga nih guys. Jadi kebetulan aku punya beberapa teman sejarah, pernah bertemu juga di beberapa event, dan kali ini ada Teh Teti Aprilia. Jadi aku ketemu beliau itu udah 3 tahun setengah yang lalu, udah cukup lama ya di event sejarah di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Jadi udah cukup lama nggak ketemu karena beliau akhirnya sempat hijrah ke Inggris, tapi sekarang sudah kembali ke Indonesia. Jadi aku tuh penasaran nih sama Teh Teti ya, pengen sharing-sharing tentang ya cerita Teh Teti kenapa suka sejarah atau pengalaman Teh Teti juga nih selama di Inggris, udah pernah kemana aja. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Teteh. Halo Teh Tiwi, gimana kabarnya Teh? Aku sehat Teh, kita sama-sama masih isoman ya, Teh Teti juga lagi isoman, aku Sama. juga sama, tapi alhamdulillahnya kita gejalanya ringan ya Teh ya. Iya betul, gejalanya kita ringan, jadi, ya masih alhamdulillah masih bisa ini ya Teh, ya semoga lekas sembuh lah ya kita. Amin. Nah Iya. Teteh, mungkin boleh cerita dulu dong Teh, kalau Teteh saat ini sibuk apa aja sih Teh? Yang jelas sibuknya, sibuk masak ya. Enggak sih, enggak sibuk masak lah, ya biasalah, bukan momong anak sih, ya jaga ini anak lah. Ya masih jadi ibu biasa, jadi ibu-ibu di rumah aja, terus sambil nulis aja sih ya, kalau nulis sih lanjut, alhamdulillah, insyaallah lah, lanjut aja gitu nulis, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa ya sedikit, dituliskan gitu. Ya mungkin sekarang sih fokusnya masih untuk buku anak ya. Mmm. Kemarin boleh cerita ya? Ya Boleh kemarin tuh. juga baru selesai 2 buku ya tentang ekoprint. Jadi, tentang ekoprint, apa ya, ya saya praktek kecil-kecilan lah ekoprint. Untuk itu bisa untuk, keterampilan lah, bisa untuk ibu-ibu di rumah juga bisa, dan sama pupuk mol. Jadi pupuk mol itu bisa dari limbah dari dapur gitu. Itu bisa Mmm. dimanfaatkan juga lah untuk di rumah, untuk anak-anak juga gitu, belajar lah gitu. Wah Seperti mantap Teh, itu, berarti Teh. udah nulis berapa buku tuh Teh? Masih sedikit sih kalau nulis buku mah ya masih, sekitar 6 lah kalau nggak salah, 6 buku. Udah banyak Teh. Luar biasa Ya ya, jadi dikit lah. selalu produktif ya Teteh, yang satu ini. Nah Teh kan mungkin aku juga pengen ngobrol-ngobrol nih soal sejarah. Kan dulu kita ketemu di Iya komunitas sejarah juga ya Teh, di Heritage Lovers. Jadi waktu itu iya lagi betul. kayak impression, ala-ala pakai baju zaman dulu, dan waktu Masih itu ingat juga. Teteh iya, Teteh yang ngebantuin aku pakai baju kebayanya Teh, terus pakai apa sih yang bukan sanggul ya, tapi samping ke kepala, itu Teteh juga yang bantuin. Jadi aku inget banget sama Teteh. Nah Teh Oh iya, heeh, makasih, masih ingat juga. mhm, kalau awalnya sih Teteh tertarik dengan sejarah itu dari kapan sih Teh? Apakah dari kecil banget atau setelah menjelang dewasa nih Teteh baru tertarik ke sejarah sampai berkomunitas juga Teh? Iya, jadi kalau dari kecil kan, sebetulnya agak berat ya kalau pelajaran sejarah gitu ya, Mmm, hafalan gitu kan mhm, awalnya gitu. Nah, tapi, sebetulnya kan kalau tahun 2000-an ke sana itu kan udah mulai bermunculan komunitas ya, Teh, ya. mmm, Nah, kebetulan saya itu ada info tentang BIMTEK sejarah, Teh. Jadi waktu itu sih saya, ngalir aja, saya pengen yang jelas mah pengen banyak belajar aja gitu awalnya kan. Ternyata pas lagi berkegiatan, di BIMTEK sejarah itu, wah asik nih ternyata sejarah, ternyata, nggak harus hafalan, kita bisa, apa ya, menggali sesuatu yang, eee
apa, sesuatu yang ada di sekitar kita gitu kan. Terus juga kan, kan saya ikut BIMTEK, sejarah itu tentang sejarawan publik, jadi gitu. Jadi banyak karya-karya yang dihasilkan oleh orang-orang yang bukan latar belakang sejarah gitu. Jadi banyak artikel-artikel yang ringan, yang, dibacanya nggak berat, terus, menarik gitu. Oh iya deh gitu kan, jadi saya tambah suka aja sejarah gitu kan. Terus waktu itu saya dapat di Facebook sih info tentang, historical trip gitu. Jadi, oh ini nih ada nih trip, apa, di kota Bandung aja gitu, jalan-jalan deket di kota Bandung sambil dengerin, waktu itu pemandunya Teh Malia ya, jadi, apa, di historical trip itu ada Pak Hasan dan Teh Sela kan. Mhm. Jadi dari situ saya, oh iya nih, jadi hampir tiap bulan itu saya ikut aja, ikut trip. Jadi, oh iya ternyata di sekitar kita, di Bandung pun, saya nggak banyak mengenal gitu. Oh ini sejarah tentang, misalkan sejarah tentang, gedung, BJB ya Bank Jabar sekarang, terus atau Gedung Merdeka, dan lain sebagainya gitu. Oh ternyata di Bandung sendiri saya nggak banyak tahu gitu. Nah dari situ, saya ikut komunitas juga kan sama Teh Sela, Teh Tiwi kan ya di HL sama Teh Sela juga dan teman-teman yang lain. Jadi akhirnya banyak bertemu, banyak, sharing, banyak ngobrol ya. Saya sih banyak ngedengar aja, oh ini bagaimana gitu, tentang sejarah di kota sendiri gitu kan. Mhm. Seperti itu, Teh. Iya, Teh. Kalau dari Teteh sih apa yang paling menarik saat jalan-jalan sejarah gitu, Teh? Apakah, Teteh bisa tahu sesuatu yang dulu atau ada hal-hal yang selama ini tidak terbayangkan gitu sebelum Teteh jalan-jalan sejarah gitu, Teh? Iya, betul. Jadi, eee, banyak hal yang, "Oh, iya ya, ini gedung ini tuh ternyata, kayak landmark," gitu kan. Mhm. Yang saya taunya tempat pameran aja gitu kan, pameran buku, pameran apa, oh ini ternyata apa, kita jadi tahu sejarahnya gitu kan, kapan didirikannya, apa, arsiteknya siapa gitu kan. Jadi banyak, terus tentang jalan-jalan di apa, di sekitar Bandung. Karena ya mungkin ketertarikan saya itu, ke meskipun saya nggak paham ya tentang arsitek gitu, tapi saya senang aja sih lihat bangunan-bangunannya, terus cerita di dalamnya yang, oh ternyata ceritanya begini gitu, yang dan ternyata baru tahu sekarang, baru tahu kemarin-kemarin aja gitu. Mmm. Dan ketemu banyak orang sih yang, dengan berbagai latar belakang gitu kan. Misalkan, oh ibu ini kayak ada yang ternyata pinter, bikin shibori, terus, dan yang lebih ini ya, yang lebih menarik tuh, saya jadi tambah seneng foto gitu. Karena kan kalau kita trip itu, kita kan, ngeabadiin gitu ya, Mhm. foto-foto kan bangunan, ternyata ya semakin seneng foto gitu. Jadi dari sejarah saya jadi senang fotografi, jadi ya tambah temen juga gitu. Ya Mmm. apa, salah satunya dengan Teh Tiwi kan ya. Iya. Dan ini juga ada, eee, dari saya mengenal sejarah, saya kan apa, dari mengenal sejarah Kota Bandung, saya jadi seneng beli-beli buku sejarah ya, buku sejarah yang ringan yang memang, buat saya sih redaksionalnya nggak berat gitu kan. Terutama tentang Kota Bandung dan dari situ pula jadi sumber inspirasi saya untuk menulis buku juga. Ada buku buku anak yang saya kemarin tahun berapa ya, tahun 2019 saya bikin, itu Ayo Keliling Kota Bandung, itu buku anak sih ya, tapi saya cerita tentang, tempat-tempat sejarah, beberapa tempat sejarah seperti Gedung Sate, Gedung Merdeka, Museum Geologi, Museum Gedung Sate. Itu, apa ya, ya intinya sih, apa ya, keinginan keinginan sederhana saya adalah mengenalkan, eee, tempat-tempat sejarah kepada anak-anak dengan cara yang, menyenangkan gitu. Berarti masuk museum itu nggak membosankan gitu, ada menyenangkan gitu, seperti itu. Siap, Teh. Tapi Teh kalau tempat yang paling favorit ya atau juga berkesan di Kota Bandung,
gedung-gedung bersejarah gitu yang Mhm. pernah Teteh datangi, di mana sih, Teh? Yang paling berkesan tuh sebenarnya banyak ya, Teh, ya. Mmm. Cuman kan kalau ikonnya Bandung itu kan Braga ya, Braga, Gedung Merdeka. Gedung Merdeka saya sangat senang sama ini, karena apa, ya banyak sih, Villa Isola, Gedung Merdeka, Gedung Sate, banyak sebetulnya gitu. Jadi, buat saya setiap gedung, setiap tempat itu menarik gitu, ada Mhm. sisi menariknya yang berbeda gitu. Mmm, mhm. Nah, kalau Teteh kan ini juga kemarin sempat ke Inggris ya, Teh, ya. Boleh cerita Iya dong, Teh, betul. mungkin ke Inggris ada apakah gitu? Atau Teteh jalan-jalan juga nggak sih selama tinggal 3 tahun ya, Teh, lumayan lama gitu di sana? Ya saya kan ke Inggris tuh karena mendampingin suami ya, Mmm. suami lagi tugas belajar ke sana di University of Bristol. Jadi saya tinggalnya di kota Bristol gitu. Jadi kalau suami udah 4 tahun, saya 3 tahun ya berarti di sana Mhm. gitu dengan anak-anak. Iya, jadi di sana juga, karena ya kalau menurut saya ya, Inggris itu, memuliakan ya melestarikanlah, bangunan-bangunan, klasiknya gitu, dan itu dimanfaatkan gitu kan, menjadi, mempunyai nilai guna yang tinggi gitu kan. Jadi kayak sekolah juga kan, sekolah itu masih ada beberapa yang, eee, mempergunakan bangunan-bangunan yang udah lama. Ya misalkan dari tahun 1900-an gitu kan. Terus rumah juga, di sana kan rumah itu kan perumahan ya, kalau saya pernah baca itu, di atasnya itu ada rumah yang dibangun sekitar tahun 1900 atau 1864 yang saya ingat gitu. Belum lagi, kayak perkantoran, kayak, kafe juga kan, gitu, kafe juga adalah kayak tempat ngopi-ngopi gitu, itu, bangunan-bangunan yang memang disewakan gitu. Jadi kayak, ada ya di apa ya, di Clapton tuh di, suspension bridge-nya itu atau di beberapa tempat gitu. Jadi, bangunan bersejarahnya itu disewakan kepada swasta ya digunakan kafe gitu. Jadi kan tapi ya syaratnya tetap harus dirawat gitu. Jadi kita bisa menikmatilah tempat-tempat itu di Bristol ya, belum lagi di kota-kota lain gitu, Mmm, seperti iya. itu. Oh iya kayak kampus juga kan, kampus itu bangunan-bangunan tua gitu. Jadi memang bangunannya bersejarah banget itu banyak di mana-mana ya, Teh, kalau di Inggris gitu. Nah, Iya, kalau Teteh selama di Inggris ini, sudah jalan-jalan ke mana aja sih, Teh? Kayak apakah pergi ke museum juga gitu atau ke mana gitu, Teh? oke karena ya itulah karena keminatan saya, eee, ke sejarah gitu, jadi ya saya sama anak-anak juga kalau jalan-jalan gitu ya nggak jauh-jauh sih, nggak jauh-jauh ke tempat-tempat yang memang ada nilai sejarah gitu. Misalkan ke kota yang saya tinggali aja ya di Bristol gitu. Eee, Kalau saya jalan itu, misalkan ke park gitu ya, ke taman gitu. Oh di situ, ada ternyata bekas kastil gitu. Dan informasi yang saya dapat sih nggak sulit gitu, meskipun saya akhirnya nggak googling gitu. Kadang-kadang kalau saya tuh kan on the spot aja gitu kan, cari taunya gitu kan. Di sana karena di sana tuh kayak ada, apa ya, papan papan apa ya namanya ya, papan informasi kayak board gitu kan, informasi gitu, bisa yang kayak, berdiri apa, dipasang di gitu atau berdiri di ya pokoknya papan itu, papan informasi jadi saya tahu, oh ini tuh, kayak misalkan tentang Castle Park gitu ya. Castle Park itu misalkan dibangunnya tahun berapa sih kastilnya, terus juga ada taman yang untuk didedikasikan untuk para tentara yang telah membela, pasukan tentara Inggris ya, pasukan Inggris. Atau di berbagai
bangunan lainnya gitu. Ini didirikan ada yang tahun 1700 gitu, jadi tahun tahun yang apa tahunnya, informasi tahunnya, kepemilikannya siapa gitu. Jadi informasinya itu cukup lengkap gitu di situ. Jadi yang menarik ya buat saya di sana, jadi masyarakat itu ketika berkunjung ke sana, kita jadi diajarkan untuk berliterasi gitu kan ya. Jadi kita baca informasi terutama kami-kami yang memang baru datang gitu kan. Kalau yang sudah lama ya mungkin mereka sudah mengenal gitu kan. Jadi saya bisa baca informasi yang cukup lengkap. Ya kalau pingin lengkap lagi, menggali lebih lengkap lagi, kita bisa nge-googling lagi gitu. Tapi kan dari papan informasi aja kita sudah bisa membuat sebetulnya kalau kita mau membuat tulisan ringan pun dari situ pun kita sudah dapat informasi yang udah cukup lengkap gitu. Nah itu yang saya perhatikan tuh asiknya di situ gitu. Jadi memang Di lebih situ. lengkap ya Teh ya untuk Ya, jadi cerita-cerita sejarah. ada papan informasi yang kita bisa baca. Itu untuk hal-hal yang itu untuk di ini ya, untuk di kayak taman, kayak taman ya, nah apalagi kalau di museum. Kalau di museum itu kan pasti ada ini ya, namanya ada apa sih namanya? Kayak brosur gitu, kayak brosur, belum lagi kan ada guide-nya yang akan menerangkan, ada brosur. Jadi kita informasi-informasi itu cukup lengkap kalau yang saya rasakan gitu. Kalau tempat Teh yang paling tadi favorit juga kalau di Inggris di mana Teh? Yang berkaitan dengan sejarah. Di Inggris, ya itu di Inggris tuh banyak banget gitu ya, banyak. Tapi sebetulnya saya hanya 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 jalan-jalannya nggak banyak sih Teh, hanya ke London, ke Bath, ke Oxford, sama ke Bristol sendiri gitu ya, di Bristol. Di Cambridge, ya Cambridge sama kalau Manchester saya nggak ke Manchester, nggak banyak banyak keliling ya. Jadi di sana itu buat saya favorit semua, karena apa ya namanya, tiap tiap kota itu berkesan buat saya. Kayak di Bath itu itu kan terdekat ya dari Bristol gitu. Ah, itu zaman Roman. Zaman Roman itu ada bangunan-bangunan zaman Roman, sama lah. Jadi kita juga dapat informasi tentang apa. Terus tentang di Oxford. Kalau di Oxford saya ke museum, ada museum yang lengkap gitu tentang budaya Mesir, tentang ya di berbagai negara. Di Bristolnya sendiri juga museumnya buat saya sih semua tempat menarik ya. Wah, tempat menarik banget. Ya, banyak yang mengajarkan nilai sejarah. Kayak di gini aja Teh, simpelnya ya, kalau saya ke stasiun kereta gitu, di Bristol aja gitu ya. Jadi itu namanya ada, apa sih, stasiun apa namanya, Temple Mead ya. Itu tuh bangunannya sendiri kan udah itu zaman apa disebutnya tuh, apa, tipe gotik ya, si bangunannya kalau saya baca gitu. Buat saya menarik gitu, karena saya senang moto, jadi saya keliling-keliling gitu. Saya pernah loh Teh ke kalau mau pergi, waktu mau pergi kan kita keburu-buru ya, keburu-buru ke waktu gitu kan. Saya sempat ngedatangin lagi sengaja hanya untuk menikmati suasananya aja gitu. Karena nggak begitu jauh dari rumah, saya hanya jalan kaki itu sekitar berapa ya, sekitar mungkin 3 kilometer atau apa, saya jalan kaki Teh. Dan yang saya seneng di sana itu adalah saya jalan kaki gitu. Kan transportasinya tuh bis kalau untuk dalam kota ya. Kalau untuk luar kota kan kita bisa naik kereta. Untuk naik bis, saya pikir 3 kilometer, saya jarang-jarang jalan di sini kan ya Teh. Di sana saya bisa jalan sambil bisa moto, dan motoin bangunan-bangunan yang menarik gitu. Saya sengaja jalan dari rumah ke Temple Mead itu, jalan terus menikmati aja suasana sore dan moto-moto gitu. Dan di situ seperti biasa ada papan informasi, siapa
kapan dibangunnya, arsiteknya siapa, gitu kan. Jadi ya bisa, apa namanya, bisa sambil menikmati sore, sambil baca-baca, sambil ya minum kopi, ya asik lah gitu, nyantai-nyantai aja gitu. Mmm, jadi memang kalau di Inggris semuanya penuh dengan sejarah dan juga, ini tempat-tempatnya menyenangkan ya, Teh. Kalau dibandingin di Bandung gitu, Teteh lebih asik di mana sih? Antara di Bristol atau di Bandung gitu? Setiap tempat kan pasti punya, apa ya, berkesan lah buat saya Mhm. gitu. Cuma mungkin di sana itu saya mudah mendapatkan informasi itu, yang dari papan papan informasi, terus bisa jalan gitu ya, mungkin karena udara juga nggak panas ya di sana kan seringnya kan kalau bukan summer juga nggak panas gitu, kita jalan tuh kan asik, jalannya itu ya sambil jalan, sambil lihat-lihat, karena ya itu tadi, jadi kayak kayak, toko, kayak apa juga itu kan, eee, ada beberapa yang, menggunakan bangunan-bangunan yang lama gitu. Mhm. Saya sambil jalan, bisa sambil moto, bisa menikmati, ya kayak itulah, itu mungkin yang akan dikangenin ya, dikangenin aja itu sih. Terus atau kalau sore misalkan, sore saya jalan itu ya nggak seberapa jauh sih dari rumah, hanya sekitar 1 kilometeran lah gitu. Jalan ke ada namanya Proper Hill kalau dari rumah itu. Jadi itu tuh dulu ada pertambangan batu bara sama pengolahan, bata ya, pembakaran batanya gitu, kayak ada cerobong gitu. Jadi senang dan di situ tuh, itu tuh taman ya, jadi dibikin kayak taman, areanya luas, dan saya lihat orang-orang, karena di sana tuh orang-orang kan seneng ini ya, mereka tuh memelihara guguk ya. Oh, iya. Guguk gitu, Mhm. ya, jadi udah kayak keluarga. Jadi mereka, bawa main guguknya, lari-lari, terus bawa anak-anaknya gitu, bawa anak-anak mereka, atau anak-anak muda, sekedar kumpul-kumpul, gelar tikar, menikmati suasana, itu mungkin yang bikin kangen ya nanti, bikin kangen aja gitu, yang kayak gitu. Iya. Gitu, Teh. Mmm. Tapi kalau selama di Inggris berarti Teteh udah lumayan ya, ke sana ke sini, tempat juga udah banyak. Masih ada nggak sih Teh tempat yang Teteh masih penasaran terus belum sempet gitu datang? Banyak sih, Teh, sebetulnya. Jadi gini, Teh, sayangnya gini, karena mungkin, suami saya juga kan belajar ya di sana. Jadi kita nunggu kalau mau jalan-jalan tuh kan nunggu, bapak lagi ada waktu senggang gitu kan, lagi libur gitu. Jadi sebetulnya masih banyak tempat yang pengen dijelajahi ya, termasuk kayak di Scotland gitu. Skotlandia itu kan katanya pemandangannya indah ya, Mhm. kayak di Edinburgh gitu kan. Pemandangannya indah, dan itu saya belum sempat ke sana, dan itu keburu Covid itu, Teh. Jadi Oh, kan gitu. iya, jadi keburu Covid, kita nggak bisa jalan ke mana-mana karena sempat juga kan, dilarang bepergian jauh-jauh gitu, keluar kota. Ya sudah, kita yang deket-deket aja lah gitu, jalan yang deket, kayak gitu. Mhm. Jadi ya, apa namanya, nggak sempet banyak jalan juga gitu. Mhm. Kalau rekomendasi nih Teh buat misalnya ada teman atau orang nih yang pengen Mhm, jalan-jalan ke Inggris gitu, Teteh iya. rekomendasiin bisa pergi ke mana aja mereka? Ya, kan kalau biasanya orang pasti ke London ya, Mhm. pasti ke London. Nah, di London itu kan, Big Ben-nya. Saya tuh sayang tuh waktu itu saya ke sana ke London itu lagi di apa sih namanya, lagi direnov kan dan belum selesai. Terus kan kalau di London mah banyak sih tempat ya kalau mau seneng ke museumnya, terus, apa namanya, terus ke istana ke istananya itu ya, ke Buckingham kan. Nah, kan ke Buckingham. Jadi kalau saya waktu itu ke sana tuh saya fokus pengen ke Buckingham dulu kan.
ke Buckingham Palace itu. Di Buckingham itu dan habis dari Buckingham kita kan foto-foto ya, asik tuh foto-foto, terus ada, di sana ada taman tuh, nggak seberapa jauh tuh ada taman St. James di London, terus sama taman apalagi ya, ya dekat Buckingham itu ada 2 taman yang saya ingat itu. Dan itu kita bisa menikmati ini, di salah satu tamannya apa ya, St. James kalau nggak salah, St. James Park itu, angsa, burung-burung itu beberapa jenis. Jadi di sana itu kan informasi nggak hanya tentang sejarah, tapi tentang ketika di park itu kita dapat informasi, oh ini hewan apa, burung apa aja yang ada di sini gitu kan, kita baca. Kita bisa sambil duduk-duduk gitu, menikmati angsa lewat, menikmati embusan angin. Kalau saya kan gitu, kalau saya sih ya senangnya gitu ya Teh. Terus jalan lagi, nanti dari jalan dari situ tuh saya kan Buckingham, terus Buckingham Palace, terus taman, terus kita jalan lagi, bisa sambil jalan terus nanti ketemu Big Ben. Terus ketemu gedung parlemen. Keliling situ aja juga. Terus kalau ke gitu jadi kayak Oxford. Kalau di Oxford tuh kampusnya itu yang gedung-gedungnya saya senang banget gitu kan. Di Oxford juga. Di Oxford ya gedung-gedungnya museum, apalagi kalau senang sejarah kan. Museumnya di sana banyak juga. Terus kalau di Cambridge, di Cambridge itu ada juga masjid tuh. Saya pernah singgah ke Islamic Center-nya ya, masjidnya. Itu keren banget, itu arsiteknya bagus banget gitu. Atau juga di Cambridge itu kan ada yang menyusuri. Nah, kalau di kita kan ada bandros ya, Teh. Iya. Kalau di kita kan ada bandros sambil jalan-jalan sambil dengerin guide-nya kan bercerita tentang sejarah itu kan. Kalau di Cambridge ada, jadi itu namanya apa ya kalau nggak salah punting gitu ya, panting gitu. Jadi kita menyusuri naik boat, naik perahu. Nah, sementara di pinggir-pinggirnya itu kan gedung-gedung bersejarah. Saya sih belum nyoba waktu itu karena keburu waktu juga. Nah, di situ kita mendengarkan juga sejarahnya. Sejarah Cambridge karena ada kampus Cambridge pun keren gitu. Tapi saya nggak sempet lah gitu. Di Oxford, di Cambridge, di Bath itu apalagi. Bath itu kan yang zaman Roman. Kalau Bath itu enaknya itu dia terpusat kita. Jadi jalan-jalan pun karena kita jalan terus ya. Jalan, jadi kita kalau menelusuri ke sana jalan. Itu senternya itu ya di situ-situ juga sih. Kayak museum, kayak ada namanya Royal Crescent. Itu yang apa sih gedungnya melengkung gitu. Kalau sekarang dipakai untuk ini kalau nggak salah ya, untuk tempat penginapan juga. Itu keren banget. Terus di Bristol sendiri saya senang di Harbor. Di Harbor itu kita bisa menikmati suasana sore gitu kan di Harbor. Bisa juga sih naik boat, nanti diceritain sejarahnya karena pelabuhan itu untuk apa ya? Dulu barang-barang itu kan lagi zaman dulu itu juga lewat situ Harbor. Terus ada event Teh mengenai sejarah ya. Yang saya ingat di Bristol sendiri di Harbor itu ada event tahunan tentang tentang cerita di Harbor zaman dulu. Jadi cerita di Harbor itu tentang bagaimana kegiatan di pelabuhan. Dan itu bapak-bapaknya pakai baju kayak tahun 1931-an gitu loh kostumnya itu. Terus ada diliatin juga truk, terus kereta, ada juga kereta yang pakai kayak apa ya, pakai uap gitu, pakai apa gitu. Jadi asik-asik dan orang-orang warga sana kalau yang seneng ya moto-moto gitu. Di sana tuh ada event itu Teh. Ada event tahunan tentang sejarah tentang itu, tentang Harbor. Menarik ya Teh, jadi pengen main ke sana. Semoga kapan-kapan bisa nih. Iya, harus Teh. Semoga ya Teh. Itu, nah iya izini juga. Kalau saya kan senang tentang street art ya, street art itu.
Nah, kalau di Bristol itu lepas dari sejarah sih ya. Kalau di buat anak-anak muda sih ya, kalau yang senang street art, itu di Inggris itu kan terkenal, street art itu Banksy. Itu tuh dia, apa, baguslah hasil karyanya. Nah, itu orang Bristol itu. Gitu. Kalau di Bristol, biasanya kalau orang yang ke Bristol, selain senang berkunjung ke tempat sejarah ya, untuk yang suka sejarah, itu buat orang-orang yang senang street art, itu kayaknya tempat yang apa ya, recommended lah buat buat kita ke sana gitu. Karena ada kayak kayak apa ya, area gitu di Stockgrove namanya, atau di St. Paul's itu street art apa, banyak kayak apa sih namanya deh, graffiti itu ya, yang Oh, cakep-cakep kalau kata mural-mural saya. gitu ya? Iya, graffiti itu, Mhm. cakep-cakep lah kalau kalau saya kalau buat orang-orang yang suka ya. Dan itu saya pernah lihat sih, waktu saya nunggu bis, itu ada kayak orang tour, itu ada guide-nya juga, ya mungkin diceritain lah dulu. Karena gini Teh, ada namanya kalau di Bristol itu area Montpellier. Montpellier itu adalah orang-orang pendatang karena, ya kita tahu lah ya kalau suatu kota itu dibangun oleh awalnya perbudakan lah gitu. Dia orang-orang budak yang datang dari Afrika, dari apa, akhirnya mereka kan menetap di situ kan, menetap di berbagai kota, nah gitu. Jadi, budaya kalau saya lihat kayak ada kalau di Bristol ya, yang menarik gitu buat saya di Bristol adalah kayak akulturasi budayanya itu Teh, bukan akulturasi. Jadi kan kalau di Inggris itu ada, banyak orang, India, Pakistan, Bangladesh, terus beberapa, kayak apa ya, Jamaika, Karibia, nah untuk itu setiap setiap apa ya namanya tuh, setiap setiap orang-orang itu mereka tetap mempertahankan budaya gitu. Kalau saya lihat gitu, ada orang-orang yang masih pakai apa sih, baju adat India gitu untuk hal-hal tertentu. Itu buat saya menarik gitu. Terus ya itu street art itu untuk di area Montpellier itu kita bisa tahu lah, jadi apa namanya, eh, apa sih namanya, jadi kayak membawa budaya mereka lah gitu. Kayak gitu. Asik kalau buat saya sih gitu. Luar biasa kayaknya ya, Teh, ya, nggak cuman sejarah tapi ada budaya, ada keragaman mungkin yang Iya, lebih ada luar biasa keragaman. lagi, karena di sana betul-betul heterogen ya, Teh, penduduk. Heterogen. Bahkan ada supermarket yang pemiliknya orang India gitu. Jadi kalau untuk makanan-makanan Asia juga yang kayak makanan ya Cina dia jelas ada. Terus apa namanya, ya kita di sekolah pun ada apa, ketemu lah kalau anak-anak pun di sekolah ketemu berbagai orang, berbagai latar belakang keluarganya gitu. Dan yang saya salut sih mereka tetap mempertahankan gitu kan, tetap banggalah dengan budayanya mereka gitu. Ya meskipun ya pasti ada lah ya, pengaruh lah ya dari situ, tapi ya ada juga sih mereka kayak anak saya aja, dia berteman dengan, orang Pakistan dan temannya masih suka dengerin lagu-lagu dari Pakistan, dari India kayak gitu. Jadi, keragaman budayanya juga gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi berarti kalau selama 3 tahunan Teteh di sana, ada berapa banyak hal baru nih yang Teteh dapatkan gitu, Teh? Atau ada sesuatu yang sebelumnya belum terfikir terus akhirnya memberikan pelajaran atau wawasan baru gitu di hidup Teteh setelah dari Inggris ini, Teh? Oh, iya banyak Teh, ya itu salah satunya. Terus, kayak gini, yang saya sangat rasakan adalah, jalan kaki. Saya tuh terus terang betul, saya di sini kan dulu males jalan kaki gitu Iya, ya. iya. Nah di sana karena,
ketika saya nganterin anak aja ya, 800 meter aja saya jalan kaki sampai 1 kilo, 2 kilo gitu kan. Itu yang saya rasakan, buat saya gitu ya, jadi kebiasaan baik buat saya yang kepingin gitu saya teruskan gitu kan, jadi sehat, jadi apa, jalan kaki terus, ya itulah, mempertahankan ini ya Teh ya, apa, bangunan bersejarah sih ya kalau saya lihat gitu. Terus, informasi tentang apa, bangunan-bangunan bersejarah itu bisa kita dapatkan dengan mudah gitu. Karena, mmm, apa ya, karena, informasi itu bisa kita dapatkan di tempat itu, ketika kita berkunjung ke tempat yang baru kita bisa lihat, oh informasi ini gitu, dibangun tahun berapa, arsiteknya siapa, atau ya dengan berbagai informasi yang lain yang kayak gitu. Terus ya ialah keberagaman yang asik lah buat saya gitu, pemandangan. Terus ya ramah sih kalau saya lihat ya, eee, ya orang-orangnya pun ya di Bristol tuh, cukup ramah lah dan, eee, apa ya, eee, karena saya tuh ini ya, apa, sampai kebetulan tetangganya juga nggak banyak sih ya, karena yang saya jadi ada kayak, WA group gitu, bertetangga. Kita saling, misalkan ya saling peduli juga, saling apa gitu. Jadi yang saya pikir kadang kan kita, oh individualis gitu. Ya memang sih, ya memang kita juga tidak beranilah untuk lebih dekat dengan mereka karena kalau memang kita nggak terlalu kenal. Tapi ya saya lihat ya untuk kepeduliannya cukup baik gitu. Mmm, siap Teh. Gitu. Luar biasa sekali ya Teh perjalanannya. Ngasih banyak hal-hal baru juga nih buat apalagi yang belum pernah ke Inggris. Ternyata emang Inggris tuh kota yang sedemikian negara yang sedemikian luar biasa gitu ya dengan kota-kotanya yang punya sejarah, terus juga Iya, kota-kotanya juga yang mungkin cantik dan nyaman untuk jalan kaki. Karena nggak mungkin juga kan Teh kalau misalnya jalan kaki terus banyak asap kendaraan, kotor, pasti itu yang bikin nggak nyaman gitu kan. Ya, iya mungkin mhm. tempatnya jalannya apa, trotoarnya juga sih ya yang bikin kita ya cukup lebar apa gitu. Jadi ya kita juga untuk pejalan kaki lebih aman gitu, Mmm. lebih aman nggak takut keserempet kendaraan kayak gitu. Itu Teh. Siap, Teh. Nah, mungkin terakhir nih, Teh, sebagai seorang Iya, pecinta sejarah ya, Teh, apa yang ingin iya. disampaikan oleh Teteh mungkin khususnya, kepada kita nih generasi muda untuk mencintai dan menghargai sejarah bangsanya, seperti apa, Teh? Waduh, saya sih nggak berani bicara ini ya Teh, gitu. Cuman ya, apa ya, kalau kalau bicara secara serius saya nggak berani ya. Ya ini aja sih ya, kita belajar mencintai, daerah kita sendiri, kota kita sendiri, mencintai dan mengenal sih ya. Kalau udah cinta kan, kan suka ada pepatah ya, "Tak kenal maka tak sayang," gitu. Jadi kalau kalau menurut saya sih tak kenal maka kenalanlah, nanti akan sayang gitu. Jadi misalkan kita di kota Bandung nih atau di kota lainnya gitu, kenalanlah dululah dengan kotanya kita. Kita apa ya, peduli dululah dengan kota kita. Kenali dulu dengan kota kita gitu. Setelah kita mengenal kota kita, akan sayang kan, akan tumbuh. Bagaimana sih caranya kita juga, merawat kota kita gitu tanpa tanpa harus diinstruksikan juga kita kan udah sadar ya. Udah mengenal siapa lagi sih yang mau mengenal kota kita gitu kalau bukan kita kita sendiri gitu. Gitu. Mmm. Jangan sampai, ya mungkin orang lain akan tertarik dengan kota Bandung misalkan. Kitanya sendiri juga harus mengenal juga gitu. Kan kita juga, jadi agen ini ya Teh ya, jadi agen apa namanya, jadi, jadi, apa namanya, Eee, jadi ya kita tuh pelestari jadi kayak mhm. ya jadi kayak
ketika ada orang bertanya tentang Bandung, masa sih kita nggak tahu tentang Bandung gitu kan. Jarang Apa, perkenalkan ya Teh ya tentang tempat iya, ini. sejarahnya kayak gitulah, kayak gitu. Jadi, Mhm. ya tapi sekarang sih mungkin kalau saya lihat juga banyak ya, anak-anak muda yang mulai tertarik ya, Mhm. dengan sejarah kotanya sendiri gitu. Mhm. Siap Teh. Jadi nggak usah terlalu jauh-jauh udah kemana, tapi setidaknya dari lingkungan terdekat ya Teh, dari mengenal kota, sejarah kota kita, pahlawan di kota kita gitu ya Teh, hal-hal yang Betul, berkaitan dengan kota. Nah dari sana mungkin nanti bisa berkembang semakin luas lagi, kecintaannya terhadap sejarah gitu. betul, betul sekali ya Teh, betul. Mhm. Siap, makasih banyak loh Teteh sudah mau, sharing ya di tengah-tengah kesibukan dan mungkin juga di waktu istirahatnya karena masih Oh, isoman. sama sehat-sehat ya, sehat-sehat juga Teh. Mhm. Iya, heeh, sehat terus buat Teteh, semoga juga nanti bisa semakin lebih luas lagi Teh mengeksplorasi berbagai hal, ya semoga juga Iya lancar buat sih, pekerjaannya, buat buku-buku Teteh juga, semoga semakin iya. bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Sukses terus buat Teteh, makasih banyak. Sukses juga. Makasih banyak, sukses juga buat Teh Tiwi. Mhm. Dan teman-teman itu dia ya obrolan kita kali ini bersama Teh Teti Aprilia. Cukup ngasih banyak insight baru ya dan juga memotivasi kita nih untuk lebih mengenal hal-hal yang ada di sekitar kita. Karena yang namanya mengenal itu tidak ada salahnya, bahkan juga bisa memberikan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. So, thank you banget. Jangan lupa subscribe dan like. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di edisi Kasavela berikutnya. Thank you, bye. Bye.